Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis yang berlangsung dalam jangka panjang. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh, contohnya organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa tadi ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Maka dari itu, mengonsumsi makanan yang menurunkan gula darah akan bermanfaat bagi penderita diabetes maupun pre-diabetes. Pada episode kali ini, Dr. Rosna akan membahas seputar makanan yang ampuh cegah diabetes beserta mitos dan faktanya. Nah, bagaimana dengan nasi putih? Nasi adalah makanan pokok yang seringkali dicap buruk untuk para penderita diabetes. Tapi apakah benar penderita diabetes tidak boleh makan nasi putih, Dok? Salah, ya. Boleh. Sebenarnya boleh, gak masalah. Mau nasi putih, mau nasi merah, mau nasi warna apapun, boleh. Asal jangan cuma makan nasi doang. Yang penting pas makan harus lengkap. Ada nasi, ada lauk, ada sayur atau buah minimal. Seperti itu. Mitos ya Sobat VVC, nasi sendiri bukan penyebab utama diabetes. Maka penderita diabetes sebenarnya boleh-boleh saja mengonsumsi nasi. Akan tetapi, kebiasaan konsumsi nasi yang berlebihan dan rutin setiap hari turut mendukung perkembangan penyakit diabetes. Kemudian, fakta atau mitos nih, kacang-kacangan dapat mencegah diabetes. Mitos juga. Kenapa? Kacang-kacangan memang sehat, betul. Mineral tinggi, lemak baik tinggi, sumber protein, betul. Karbonya dikit, benar. Tapi kalorinya tinggi. Kalau kamu banyak konsumsi kacang-kacangan, ujung-ujungnya kamu akan mengalami peningkatan massa lemak atau obesitas. Nanti kamu akan mengalami kontrol gula darah yang jelek juga. Mitos, kacang-kacangan memang punya manfaat untuk mengontrol gula darah hingga berat badan untuk mencegah diabetes. Akan tetapi, bahan makanan ini juga tinggi kalori. Agar berat badan Sobat VVC tetap terkontrol, coba padukan kacang tanah dengan makanan rendah kalori. Lalu, fakta atau mitos, sayuran yang pahit seperti pare bisa mencegah diabetes. Kalau mencegah, boleh, bisa. Karena kalau kita makan sayur, ya, terutama kalau dia pahit, biasanya senyawa flavonoidnya itu tinggi. Nah, dan itu sebenarnya bisa membantu kita mengontrol gula darah. Tapi harus diingat lagi, pola hidupmu yang lain ini juga mempengaruhi. Gak bisa kamu hanya ngandelin sayur pahit, terus dengan harapan saya makan sembarangan yang lain, terus gulamu tetap akan bagus. Itu gak mungkin. Wah, fakta loh. Jadi sayuran pahit seperti pare mengandung senyawa flavonoid yang berperan seperti insulin. Senyawa ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, fakta atau mitos, apel mencegah diabetes. Apel mencegah bisa, ya. Tapi itu juga tergantung bagaimana kamu mengonsumsi apelnya. Dan lagi-lagi, berapa banyak apel yang kamu makan, bagaimana kamu cara mengkonsumsi apelnya, karena apel itu, terutama di kulitnya, bagian yang berwarna, itu tinggi polifenolnya, flavonoidnya, yang juga bisa membantu badan kita mengatur gula darah kita. Tapi harus diingat, pola hidupmu yang lain, makanmu yang mesti benar, berat badanmu mesti ideal, jangan sampai masuk ke obesitas, dan kamu harus rajin olahraga. Kalau kita ngomongin jumlah jenis ya. Kalau jumlah, WHO menyarankan minimal sehari itu sayur dan buah itu 5 porsi. Satu porsi itu sekitar 100 gram. Kalau kita rata-ratakan, karena kurang lebih ya. Ada yang 80, ada yang 120, ada yang 100, kita rata-ratakan aja. Satu porsi atau satu mangkok kecil itu sekitar 100 gram. Sayur dan buah, minimal 5 porsi. Ya, jadi untuk kalau buahnya sendiri, kita bisa makan sehari 2-3 porsi. Maksimal banget adalah 5 porsi. Kenapa 5 porsi? Karena disarankan bisa sampai 10 porsi sehari. Tapi sayur dan buah yang berlebihan ternyata juga berdampak kesehatan yang tidak baik. Karena di buah itu fruktosanya tinggi.
Kalau kamu terlalu banyak mengkonsumsi buah, nanti fruktosanya tinggi, nanti akan diubah, akan masuk ke jalur asam urat misalnya, akan masuk juga ke jalur trigliserid ya. Jadi bisa juga nanti mengakibatkan batu ginjal, itu juga bisa. Terus bagaimana supaya tidak berlebihan? Sebenarnya pada dasarnya, kalau kamu makan buahnya langsung, ya dipotong-potong, jadi buah potong, bukan di jus, bukan di blender, dengan sendirinya lambung kita sudah akan melimitasinya, akan melimit. Ya nggak mungkin kamu sekali makan bisa semangkas kilo gitu, misalnya kalau dipotong. Sedangkan kalau di jus bisa banget, karena kita hanya minumkan sarinya saja. Padahal sarinya itu sendirilah yang fruktosanya tinggi. Nah, jadi hindari minum jus. Kalau blender masih tergantung kondisi. Kalau memang tipikalnya tidak bisa makan buah dan kamu mau belajar mulai makan buah, boleh kita coba dari blender. Beda blender dan jus. Blender ada isi padatnya, sedangkan jus dipisahkan antara isi padat dan cairnya, dan kamu hanya minum cairnya. Jadi, makanlah buah utuh. Kalau kulitnya bisa dimakan, ikut dimakan. Kalau tidak bisa, baru makan isinya saja, dan itu pun utuh. Fakta, apel memang bisa mencegah diabetes. Asalkan dikonsumsi secukupnya, dikonsumsi sebelum makan besar, dan jangan dicampurkan dengan susu ya Sobat Filvisi. Jadi, apel ini juga mengandung fruktosa loh Sobat Filvisi, yaitu zat yang lebih manis daripada glukosa, tetapi lebih aman untuk metabolisme tubuh. Sehingga fruktosa ini lebih cocok sebagai pemanis untuk pasien diabetes, karena perlahan-lahan diserap kembali oleh lambung dan tidak mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Lalu ada yogurt. Fakta atau mitos, yogurt mencegah diabetes? Yogurt asli bisa, karena probiotiknya baik. Probiotik menurut penelitian memang bisa membantu kerja insulin kita, menurunkan resistensi insulin, yang berarti kontrol gula darah di badan kita akan lebih baik. Masalahnya, yogurt yang beredar di pasaran seringkali sudah ditambahkan gula, ya, yang berasa. Yang berasa tuh biasanya ada tambahan gulanya. Nah, kalau kamu konsumsinya yogurt yang berasa dan ada tambahan gula, jatuhnya ini jadi salah. Fakta Sobat Filvisi, ternyata cemilan yang satu ini tak hanya lezat, tetapi juga direkomendasikan untuk mencegah diabetes loh. Yogurt bisa mengontrol gula darah, tetapi tetap hati-hati, karena beberapa yogurt di pasaran sudah ditambahkan pemanis buatan. Jadi perhatikanlah kandungan di kemasan yogurt, dan hindari yogurt dengan pemanis tambahan. Kemudian fakta atau mitos, kayu manis mencegah diabetes? Ya, kalau kayu manis, cinnamon itu memang membantu menurunkan gula darah. Ya, itu bagus untuk mereka yang memang ada diabetes atau pre-diabetes. Boleh mulai minum bubuk kayu manis, itu bisa dilakukan. Tapi harus ingat, harus selalu dibarengin dengan pola hidup yang baik. Kalau ini sih memang sudah tidak diragukan lagi ya Sobat Filvisi. Fakta, kayu manis memang dapat menurunkan kadar gula darah dengan menurunkan jumlah glukosa atau gula yang masuk ke dalam darah setelah makan dengan memperlambat proses dicernanya karbohidrat. Berikutnya, fakta atau mitos, mengkudu bisa mencegah diabetes? Bisa juga mengkudu, ya, karena memang tadi flavonoidnya, polifenolnya memang tinggi. Ya, itu bisa dicoba. Tapi juga kalau sudah gula darahnya sedikit berlebih atau sudah diresepkan obat sama dokter, jangan juga semata-mata itu menggantikan obatnya. Tidak seperti itu. Itu harus jalan bareng. Ya, nanti kalau memang gulanya semakin terkontrol, baru dikonsulkan lagi ke dokternya apakah obatnya perlu diturunkan dosisnya atau bagaimana. Dan lagi-lagi harus diingat bahwa jangan pernah hanya mengandalkan satu hal untuk suatu masalah yang cukup besar. Fakta. Wah, jadi mengkudu memang dapat mencegah diabetes ya Sobat Filvisi, karena mengandung zat antioksidan yang tinggi. Salah satunya adalah senyawa flavonoid yang membantu menjaga kadar gula darah loh. Demikian mengenai makanan untuk mencegah diabetes mellitus dengan saya Dr. Rosna Pinontoan, MGizi SPGK. Terima kasih.